Halo, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran matematika kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan ke satuan terdekat, pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, pembulatan bilangan ke ratusan terdekat, dan pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Bersama saya, Pak Pram. Pembulatan ke satuan terdekat. Sebelum kita masuk ke pembulatan, kita ingat dulu materi tentang nilai tempat. Jika ada bilangan 123,654 atau 123,654. Masih ingat nilai tempatnya? Ya, angka 1 memiliki nilai tempat ribuan, angka 2 memiliki nilai tempat ratusan, angka 3 memiliki nilai tempat satuan, koma ini adalah tanda desimal, angka 6 memiliki nilai tempat persepuluhan, angka yang pertama di belakang koma, angka yang kedua di belakang koma yaitu angka 5 memiliki nilai tempat perseratusan, dan angka yang ketiga di belakang koma, angka 4 memiliki nilai tempat berapa? Perseribuan. Betul sekali. Ini jangan sampai lupa ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke pembulatan. Pembulatan ke satuan terdekat. Jika ada perintah soal 1,2. Lihat, soal ini 1,2 diminta dibulatkan ke satuan terdekat. Ini ada kotak yang Pak Pram siapkan untuk apa yang harus diingat? Yang harus diingat, perhatikan satu bilangan di belakang satuan. Karena mencari pembulatan ke satuan terdekat, maka kita lihat satu bilangan di belakang satuan. Satu ini sebagai satuan, dan yang di belakangnya adalah persepuluhan. Satu bilangan di belakang satuan, yaitu persepuluhan. Nah, jika bilangan persepuluhannya 1, 2, 3, atau 4, maka dibulatkan menjadi 0. Jika bilangan persepuluhannya 5, 6, 7, 8, atau 9, dibulatkan menjadi 1. Betul. Karena pembulatan kesatuan, maka dibulatkan menjadi 1. 1,2. Lihat, angka 2 ini kita lingkari. Dan karena 2 dibulatkan menjadi 0, kita coret dan kita jadikan 0, sehingga 1 ditambah 0 yaitu 1. Pembulatan 1,2 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Nah, bagaimana yang nomor 2 ini? 7,49. Tetap yang dilihat adalah satu bilangan di belakang koma, ya ini persepuluhannya 4. 4-nya ternyata masih harus dibulatkan menjadi 0 ya. 4 kita lingkari, kita coret jadikan 0. Lalu jadi 9-nya bagaimana? 9-nya tidak perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan hanya satu bilangan di belakang satuan. Sehingga 7 ditambah 0 hasilnya adalah 7. Maka 7,49 jika dibulatkan ke satuan terdekat akan menjadi berapa? 7. Betul. Hasilnya adalah 7. Sekarang 35,62. 3 sebagai puluhan, 5 sebagai satuan. Satu angka, satu bilangan di belakang satuan yaitu 6. Yang diperhatikan hanya 6, 2-nya tidak usah diperhatikan. 6. Lihat, 6 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan menjadi 1. Berarti 6 ini dibulatkan menjadi 1. Kita lingkari 6, kita coret, kita jadikan 1. Jadi satuan. Sehingga 35 ditambah 1. Hasilnya adalah 36. Betul. Nah, yang terakhir, untuk pembulatan kesatuan terdekat 218,94. Sekali lagi yang diperhatikan angka berapa? 9 atau 4? 9, karena satu bilangan di belakang satuan. Satuannya 8, satu bilangan di belakangnya adalah
9. 9 kita lingkarin, lihat kalau 9 dibulatkan menjadi 1. Betul, ini dibulatkan menjadi 1, sehingga 218 ditambah 1 hasilnya adalah 219. Mudah sekali. Kita ke puluhan terdekat. Ingat, kalau tadi kesatuan terdekat dibulatkan, sekarang ke puluhan terdekat. Sama, tapi yang diperhatikan satu bilangan di belakang puluhan. 13, ini sebagai puluhan dan ini sebagai satuan. Jika bilangan di belakang puluhan, yaitu satuannya, sekarang yang dilihat angka satuannya. Satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan menjadi 0. Sedangkan jika satuannya berupa bilangan 5, 6, 7, 8, atau 9, dibulatkan menjadi 10. Bukan 1 lagi, tapi 10. Kenapa 10? Kan tadi 1, Pak. Iya, tadi 1 karena dibulatkan ke satuan terdekat. Sekarang 10 karena dibulatkan ke puluhan terdekat. Lihat, 13 itu artinya 10 ditambah 3. 10 puluhannya, 3 satuannya. Kita lihat angka 3. 3 sebagai satuan dibulatkan menjadi 1, 2, 3, 4, ini dibulatkan menjadi 0. Nah, 3 ini termasuk yang dibulatkan menjadi 0. 10 tambah 3 ya. Maka kita lingkari yang ketiganya, kita jadikan 0. Sekarang tinggal 10 ditambah 0, bukan 10 tambah 3 lagi, karena 3-nya sudah jadi 0. 10 tambah 0 hasilnya 10. Sehingga 13 dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi 10. Nah, berikutnya 45. 45 itu artinya 40 ditambah 5. 4 sebagai puluhan dan 5 sebagai satuan. Yang dilihat satuannya 5. 5 dibulatkan ke berapa ya? 0 atau 10? Oh, ternyata 5 masuk dalam kategori yang dibulatkan menjadi 10. Maka 5 kita lingkarin, kita coret jadikan 10. Sehingga nilainya menjadi 40 ditambah 10, yaitu 50. Mudah banget ya, mudah sekali ya. Nah, 74,32. Yang mana yang harus diperhatikan? Tetap yang diperhatikan adalah satuannya. Satu bilangan di belakang puluhan yaitu satuan. 74, 70 ditambah 4. Yang di belakang koma ini tidak perlu diperhatikan. Cukup 70 ditambah 4. Ini yang dilihat. 4 sebagai satuannya termasuk dalam kelompok yang dibulatkan menjadi 0. Maka 4-nya kita coret, kita jadikan 0. Sehingga bukan lagi 70 ditambah 4, tapi menjadi 70 ditambah 0. Hasilnya adalah 70. Betul sekali. Hasil akhirnya 70. 74,32 dibulatkan menjadi 70. Karena pembulatannya adalah ke puluhan terdekat. Sekarang 218,94. 218,94. Yang dilihat yaitu satuannya. Satuannya yang mana ya? 200-an, 1 sepuluhan, 8 satuan. Berarti yang dilihat satuannya. Sehingga 210 ditambah 8. 8 ini satuannya. Satuannya 8 termasuk dalam kelompok yang dibulatkan menjadi 10. Kita coret 8, kita jadikan 10. Sehingga 210 ditambah 10. 94-nya sekali lagi, karena yang dilihat adalah kepuluhan terdekat, yang dilihat satuannya di belakang itu tidak perlu diperhatikan. Jadi 210 ditambah 10 sehingga hasilnya 220. Mudah sekali. Ini kepuluhan terdekat. Bagaimana ke ratusan terdekat? Hampir sama, hanya bedanya yang diperhatikan satu bilangan di belakang ratusan, yaitu puluhannya. Jika puluhannya 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan menjadi 0. Jika puluhannya 5, 6, 7, 8, 9, dibulatkan menjadi berapa? 1, 10, 100. 100 karena ke ratusan terdekat, maka dibulatkan jadi 100. 143. Puluhannya yang mana? Ini puluhannya.
Sehingga yang tiganya tidak perlu diperhatikan lagi. Yang kita perhatikan hanya 100 ditambah 40. 4 itu dibulatkan menjadi 0. Kita lihat 40-nya ini. 4 dibulatkan menjadi 0. Tiganya tidak perlu diperhatikan, sehingga menjadi 100 ditambah 0. Yaitu hasilnya adalah 100. Maka 143 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Oh, begitu caranya ya. Sekarang 471. Sama yang diperhatikan puluhannya. 4 ini sebagai ratusan, 7 sebagai puluhan, 1 sebagai satuan. Yang diperhatikan adalah puluhannya 70. Sehingga cukup ditulis 400 ditambah 70. Satunya tidak perlu diperhatikan. 7 masuk dalam kelompok yang dibulatkan menjadi 100. 7 kita lingkarin, kita coret jadikan 100. Sehingga hasilnya menjadi 400 ditambah 100, yaitu 500. 471 jika dibulatkan ke ratusan terdekat akan menjadi 500. Nah, 725 ini sudah muncul. Yang diperhatikan hanya 700 dan 20. 5 sebagai satuan dan 2 sebagai persepuluhan tidak perlu diperhatikan. 2 puluhannya ini termasuk dalam kelompok yang dibulatkan menjadi 0. 2 kita coret, kita jadikan 0. Sehingga 700 tidak jadi ditambah 20, melainkan 700 hanya ditambah 0, yaitu 700. Sehingga 725,2 jika dibulatkan ke ratusan terdekat akan menjadi 700. Sekarang 258,94. Sama yang diperhatikan puluhannya. 200 ditambah 50, betul. 894 satuan, persepuluhan dan perseratusan ini tidak perlu diperhatikan. Yang lihat hanya 200-an dan puluhan. Puluhannya 5 termasuk dalam kelompok yang dibulatkan menjadi 100. 5 kita coret jadi 100. Sehingga tidak lagi 200 ditambah 50, melainkan menjadi 200 ditambah 100. Hasilnya adalah 300. 258,94 jika dibulatkan ke ratusan terdekat hasilnya akan menjadi 300. Bagaimana jika ke ribuan terdekat? Pembulatan ke ribuan terdekat yang harus diperhatikan adalah satu bilangan di belakang ribuan, yaitu ratusan. Maka jika ratusannya berupa bilangan 1, 2, 3, dan 4 dibulatkan menjadi 0. Ya, jika ratusannya 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan menjadi, awas hati-hati, karena dibulatkan ke ribuan terdekat, maka dibulatkannya menjadi 1000, bukan 100 ya, tapi 1000. Sekarang ada bilangan 1139. Yang diperhatikan hanya bilangan ratusan ini ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Yang diperhatikan ratusannya, sehingga ditulis saja 1000 ditambah 100. 39-nya diabaikan dulu. 1 sebagai ratusan menempati nilai ratusan, karena 1 maka dibulatkan menjadi 0. 1 kita bulatkan menjadi 0, sehingga tidak lagi 1000 ditambah 100, melainkan 1000 ditambah 0, yaitu 1000. 1139 jika dibulatkan ke ribuan terdekat akan menjadi 1000. Betul. Yang kedua, 5815. Yang diperhatikan adalah 5800. 15-nya diabaikan dulu sampai 800. Sehingga ditulis dulu sini 5000 ditambah 800. Ratusannya adalah pada bilangan 8. 8 termasuk dalam kelompok bilangan yang dibulatkan menjadi 1000. Maka kita coret dan kita jadikan 1000, sehingga tidak lagi menjadi 5000 ditambah 800, melainkan 5000 ditambah 1000, karena 8-nya sudah dibulatkan menjadi 1000, yaitu hasilnya 6000. 5815
dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 6.000. Betul ya? Mudah ya? Sekarang 7.467. Yang diperhatikan bilangan mana? 7 dan 4. 7 ribuan dan 400-an. Kita tulis ini 7.000 dan 400. 67-nya diabaikan dulu. 400. 4 sebagai ratusan termasuk dalam kelompok yang dibulatkan menjadi 0. 4. Karena 4, ratusannya 4 dibulatkan menjadi 0. Kita coret jadikan 0. Sehingga 7.000 ditambah 0. Betul, 7.000 ditambah 0 hasilnya 7.000. 7.467 dibulatkan ke ribuan terdekat sama dengan 7.000. Yang terakhir, wow, ada desimalnya. 3.582,94. Bagaimana ini? Sama saja, yang harus diperhatikan hanya ratusannya. 3.582,94 diabaikan. Kita tulis 3.000 ditambah 500. 5, ratusannya adalah 5. 5 termasuk dalam kelompok yang dibulatkan menjadi 1.000. Kita coret, kita jadikan 1.000. Sehingga 3.000 tidak lagi ditambah 500, tapi dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3.000 ditambah 1.000, yaitu 4.000. Mudah sekali ya. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.